Belum di-unmute kali pendeta. Oke. Mudah-mudahan sudah bisa didengar. Ya, puji Tuhan. Selamat malam waktu Amerika, New Jersey. Selamat siang, selamat pagi, ataupun selamat tengah malam bagi saudara yang di Eropa. Puji Tuhan kita dapat berbakti kembali pada hari Minggu ini, tanggal 2 Mei tahun 2021. Untuk memulaikan acara ibadah kita, saya ingin mengundang saudari Silvana Masilonda untuk dapat memimpin kita di dalam doa buka. Silakan Ibu Masilonda. Baiklah, kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada sore ini Tuhan, kembali pula kami datang kepadamu, mengucapkan syukur baik terima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi masing-masing kami sepanjang hari ini Tuhan yang kami sudah lewati, dan kami boleh tiba lagi pada saat ini Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih atas penyertaan-Mu, dan ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami yang kami sudah lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan biarlah kami boleh layak untuk datang kepadamu pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami akan memulaikan akan acara renungan malam lewat pembahasan pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kami yang pada saat ini hadir di Zoom maupun yang ada di live streaming, biarlah roh suci-Mu dapat menjadi bagian kami, sehingga apa yang kami dapat dengarkan pada saat ini dan kami pelajari, itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan, tabiat yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dapat diubahkan. Dan biarlah kami Tuhan boleh lebih dekat lagi datang kepadamu Tuhan dan bersedia pada hari kedatangan Tuhan. Dan Pendeta Stephen Rantung yang akan memimpin dan membahas akan acara ini Tuhan, biarlah Tuhan akan bersama dengan dia dengan roh-Mu yang suci, dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah acara ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar, dengan alat-alat yang digunakan tidak ada akan halangan dan rintangan, dan semua jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua yang sudah bersama pada saat ini Tuhan, biarlah berkat surga dapat menjadi bagian kami semua. Inilah doa pengharapan kami, ampunkan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih bagi dari Silvana Masilonda yang sudah membuka acara kita melalui doa. Baik, saudara sekalian, seperti biasa, saya akan membagikan pelajaran kita. Pada minggu ini kita memiliki satu judul yang untuk kita pelajari sepanjang minggu dengan judul Benih Abraham. Pendeta Muda Tulus sudah memimpin kita di acara pembukaan kita. Dalam Keluaran 19 ayat 5 adalah ayat tema kita, atau ayat hafalan kita untuk sepanjang minggu ini. Di sana katakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi pada saat kita lihat bagaimana perjanjian kepada Abraham ini juga akan menjadi bagian kita tentunya sebagai benih-benih Abraham. Kepada kita diberikan apa? Janji-janji berkat, tetapi pada saat yang bersamaan kepada kita juga, dan juga kepada Abraham dan juga kepada bangsa Israel, perjanjian-perjanjian itu memiliki apa? Unsur penurutan yang harus kita ikuti. Bukan kita menurut sekali lagi supaya kita diselamatkan, tetapi kita menurut karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya. Dan jika kita penurutan itu adalah apabila kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi bukan mendengarkan firman kita sendiri, bukan mendengarkan kata hati kita sendiri, tetapi mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada hari Minggu ini dikatakan judul kita adalah di atas segala bangsa. Jadi ada satu apa ya? Satu hal yang seakan-akan wah hebat dia ini ya. Dia menjadi apa? The King of the Universe atau bangsa di atas segala bangsa. Apa artinya? Kalau benih-benih Abraham itu dinyatakan sebagai memiliki posisi, memiliki kedudukan di atas bangsa-bangsa yang lain. Ya, apakah itu menandakan kehebatan kita, berkuasanya kita, kuat atau kuasanya kita? Mari kita lihat pelajaran kita pada malam hari ini. Pelajaran kita dimulaikan dengan ayat yang tertulis dalam Ulangan 7 ayat 6.
Sana dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa-bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Untuk menjadi umat yang apa? Dicintai atau disayang oleh Allah. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Pelajaran sahabat kita katakan bahwa Tuhan telah memilih secara khusus orang Ibrani, orang Israel, untuk menjadi perwakilan istimewanya di atas dunia. Kata yang diterjemahkan special, bahasa Inggrisnya special, tapi bahasa Indonesianya apa? Kesayangan itu ya. Kata yang diterjemahkan kesayangan atau spesial dalam ayat ini adalah bahasa Ibraninya segula, yang dapat berarti harta yang berharga atau yang disayang ya, yang disayang, yang dijaga, spesial oleh Allah, harta yang berharga. Hal penting yang perlu diingat juga adalah pilihan ini adalah tindakan Allah sepenuhnya. Jadi ini bukan karena ada sesuatu yang telah berhasil dibuat oleh Abraham, sesuatu yang berhasil telah dibuat oleh bangsa Israel, tetapi khususnya kepada bangsa Israel ya, Ulangan 7 ayat 6. Tetapi pilihan ini adalah tindakan Allah sepenuhnya. Satu pernyataan kasih karunia-Nya. Tidak ada, pelajaran sahabat kita, dan kita akan lihat ya tambahan kita ya. Tidak ada sesuatu pun yang ditemukan di sini yang merupakan tindakan manusia yang melayakkan mereka menerima kasih karunia tersebut. Jadi kasih karunia Allah itu bukan karena saudara sudah bikin ini, saudara bikin itu, hebat ini dan itu. Tetapi Allah apa? Allah yang memberikan itu secara apa? Cuma-cuma. Karena apa? Kasih karunia-Nya. Tidak ada tindakan manusia. Karena kasih karunia adalah sesuatu yang datang kepada kita yang tidak layak. Yang tidak layak. Bacalah Yeskiel 16 ayat 8. Bagaimanakah ayat ini menolong menjelaskan pemilihan Allah akan orang Israel. Yeskiel 16 ayat 8, ya seperti kita diminta untuk baca, di sana dikatakan, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Apa yang Allah lihat dari orang Israel? Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Ini bahasa manusia memang gamblang sekali ya. Dengan kata lain, manusia ini penuh dengan nafsu duniawi dan sampai apa ya? Sampai di luar batas, sampai Tuhan harus menutupi auratnya. Begitu hebatnya ya. Tuhan melihat bagaimana mereka itu apa ya? Bukan cinta kepada Allah, tapi cinta berahi mereka atau ketelanjangan mereka, keberdosaan mereka dengan kata lain. Dengan sumpah, aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Ya. Jadi dengan kata lain, walaupun keadaan mereka itu sangat-sangat memalukan, sampai Allah harus cover, sampai Allah harus tutup mereka, auratnya dengan kata lain. Itulah menandakan mereka itu sangat tidak layak, tapi Allah yang melayakan. Nah, ini satu statement yang ditulis oleh G.A. Thompson dalam satu komentator Alkitabnya. G.A. Thompson katakan ini. Mengapa orang Israel dipilih oleh Yahweh? Itu tidak dapat dimengerti. Tidak ada yang dapat mengerti berdasarkan Yeskiel 16 ayat 8. Waduh, ini bagaikan Anda melihat orang yang terkapar. Kalau di Amerika mungkin ada orang apa ya? Ada orang homeless mungkin ya. Tidak ada homeless yang telanjang. Tapi bayangkan kalau ada sampai ada homeless yang telanjang di pinggir jalan, lalu kita apa? Kita ambil orang tersebut untuk menjadi pendeta di jemaat kita. Ya seperti begitulah ya. Jadi itu tidak dapat apa? Tidak dapat dimengerti. Israel adalah sekelompok kecil orang tanpa budaya dan martabat yang besar. Tidak memiliki kualitas pribadi yang istimewa yang dapat menjamin pemilihan itu. Pemilihan itu adalah tindakan Allah semata-mata. Alasan utama pemilihan itu adalah rahasia kasih ilahi. Tidak dapat kita tak ketahui. Itu adalah rahasia ya. Tapi kenyataannya adalah Allah mengasihi Israel dan memilihnya karena menghormati janjinya kepada bapa-bapa sebelumnya ya. Israel dipilih karena jasa Allah kepadanya. Dia telah dimerdekakan dari perbudakan Mesir melalui satu pertunjukan kuasa Allah. Mengizinkan Israel mengerti kenyataan luar biasa ini dan menyadari bahwa dia adalah umat yang suci dan harta yang istimewa. Itu begitu hebat ya. Budak-budak ini di Mesir, tapi menjadi umat yang istimewa ya. Oleh karena itu, semua kecenderungannya untuk menyerah dalam status mulia itu adalah satu celaan yang apa? Yang ekstrim. Ya, jadi katanya kalau sampai mau berbangga
Kenapa sampai mereka? Dengan kata J.A. Thompson katakan, kalau sampai orang Israel itu membanggakan diri mereka, itu adalah satu apa? Satu celaan, karena tidak ada yang mulia dari mereka. Pelajaran sahabat kita katakan, sesuai dengan rencana Allah, orang Israel akan menjadi raja dan imam. Dalam satu dunia yang jahat ini, mereka akan menjadi raja-raja. Secara apa? Bukan secara fisik, bukan secara kuat kuasa, tetapi secara moral dan rohani. Mereka akan menang atas dunia yang berdosa. Seperti tertulis dalam Wahyu 20 ayat 6. Sebagai imam-imam, mereka mendekat kepada Tuhan dalam doa, dalam pujian, dan persembahan korban. Sebagai perantara Allah dan orang kafir, mereka melayani sebagai pengajar, pengkhotbah, dan nabi. Dan menjadi contoh kehidupan yang suci. Alat surga untuk menjelaskan agama yang sesungguhnya. Jadi pada saat mereka dikatakan sebagai umat yang besar, berkuasa, kesayangan Tuhan yang dipilih itu bukan untuk membawa mereka menjadi umat yang sombong, dengan kata lainnya. Inilah pertanyaan bagi kita, pertanyaan di akhir pelajaran sekolah sahabat ini ya, untuk hari ini. Lihatlah anak kalimat dalam ayat kita pada hari ini, di mana Tuhan berkata bahwa mereka akan berada di atas bangsa, di atas segala bangsa di bumi. Mengingat seluruh dunia telah diajar mengenai nilai kerendahan hati dan bahayanya kesombongan. Apakah pendapat Anda mengenai maksud ayat di atas? Dalam cara-cara apakah mereka menjadi di atas semua orang? Haruskah kita menerapkan hal itu tersebut untuk kita sebagai jemaat? Seringkali kita berpikir, kita menyatakan pada orang, oh kita umat sisa ini. Umat sisa. Dan bahkan ada orang-orang, kelompok-kelompok yang bahkan sudah melihat bukan hanya bahwa umat Advent itu sebagai umat sisa, tetapi mereka adalah umat sisa dari yang sisa. Dan sudah ada yang mengatakan bahwa umat Advent sudah menjadi Babylon. Maka mereka katakan, oh keluar dari Babylon, ikut kami sebagai Advent yang lebih bagus daripada umat Advent hari ke-7 dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal-hal ya yang mengambil kutipan-kutipan yang salah dari Nyonya White dan lain sebagainya, dan menganggap diri mereka itu adalah yang lebih murni daripada Advent yang sudah menjadi Babylon. Itu adalah satu pandangan yang apa? Yang boleh kita lihat, apakah ini pertama-tama pandangan dari segi teologi yang benar, berhasil menginterpretasikan pernyataan Nyonya White secara benar? Tidak benar, saudara-saudara ya. Dan itu bukan menunjukkan kerendahan hati, dan menunjukkan bagaimana bahaya kesombongan itu telah menjadi bahagian mereka yang menyatakan diri mereka sebagai umat yang di atas dari segala-galanya. Ya. Itulah bahayanya. Jadi mari kita coba melihat pelajaran kita pada malam hari ini. Apa arti kata spesial? Pada saat Tuhan mengatakan bahwa kita adalah umat kesayangannya, spesial. Ya. Dalam arti apa kita itu menjadi umat yang spesial? Nah, Ulangan 7 ayat 6 katakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih. Dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bahasa Inggrisnya, for you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth. Jadi kata kesayangan itu adalah special treasure, harta yang berharga, harta yang spesial. Kesayangan atau special treasure itu seperti pelajaran sahabat kita katakan berasal dari bahasa Ibrani segula, ya, yaitu berarti possession atau kepunyaan, properti, milik atau harta benda atau harta yang berharga. Ya. Berharga dalam arti apa? Berharga dalam arti apa nih orang Israel? Dan pada saat Tuhan katakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi orang yang berharga. Dalam arti apa? Ya, kita seringkali melihat bahwa kekuatan, kebesaran, kemuliaan kita itu dari segi apa? Kuantitas. Dari segi jumlah. Wah, kita ini bangsa yang besar. Kenapa? Wah, kita negara Amerika Serikat. Kenapa? Karena kita paling banyak, kita punya apa? Bom nuklirnya kita paling banyak. Jadi ada jumlah-jumlah yang kita miliki.
Dan ada organisasi atau agama-agama di dunia kata, oh kita yang terbesar. Kenapa? Karena pengikut kita yang banyak, berarti kita yang benar. Kenapa? Karena kita jumlahnya besar. Daripada itu, mereka itu yang, dan sebutkanlah yang lain. Itu kecil. Umat Advent itu kecil. Nggak seberapa dengan jumlah kita yang besar. Tetapi pada saat Tuhan menjadikan umat Israel, ya, menjadi umat kesayangan, special treasure. Apakah itu dalam jenis atau dalam bentuk kuantitas, jumlah? Kalau dari segi jumlah, nggak tepat orang Israel. Kenapa? Kita sudah baca ayat 6, ayat 7, Ulangan 7, ayat 7 katakan apa? Aku memilih engkau, ayat 6 berbicara tentang harta kesayangan Tuhan, atau ya dipilih oleh Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ayat 7 katakan apa? Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu. Hati Tuhan terpikat olehmu bukan karena kamu apa? Banyak jumlahmu. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil? Paling kecil dari segala bangsa. Jadi kalau kita melihat pilihan Tuhan itu seringkali bukan dari segi kuantitas, tetapi dari segi kualitas. Sejarah ataupun kalau kita melihat kisah-kisah di Alkitab, ya, bagaimana Gideon ya ingin melawan ya bangsa yang menjajah mereka. Tuhan apa? Mengangkat Gideon untuk menjadi pemimpin. Wah, pertama-tama Gideon pilih apa? Seluruh umat Israel yang bersedia untuk berperang dengan dia. Banyak jumlahnya. Lalu kita tahu kisahnya bagaimana Tuhan apa? Mulai mengurangi satu demi satu demi satu. Sampai akhirnya dari puluhan ribu tinggal 300 orang. Tinggal 300 orang. Kenapa? Karena bagi Tuhan, di mata Tuhan itu bukan dari segi kuantitas, jumlah yang banyak, tetapi dari segi kualitas. Tetapi dari segi kualitas. Dan itu yang diutamakan Tuhan. Nah, kualitas apa? Kualitas apa yang dapat diharapkan? Mungkin belum saat itu dimiliki oleh orang Israel yang baru apa? Yang hidup dalam penawanan di Mesir, ya. Tetapi kualitas apa? Kualitas apa yang diharapkan dari mereka, ya. Inilah disinilah kita kembali ke ayat sebelumnya. Sebab engkaulah umat yang apa? Yang kudus. Kualitasnya bukan kehebatan mereka, dipilihnya mereka bukan karena mereka besar, mereka paling kecil. Tetapi kualitas kekudusan itu apa? Dilihat, diinginkan oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itulah mereka dipilih dan menjadi umat kesayangan Tuhan. Nah, kualitas kekudusan, kadosh. Ya, kudus bahasa Indonesianya dari Arab mungkin, ya. Dari bahasa Ibraninya kadosh. Ya, kadosh artinya sacred atau holy. Artinya kualitasnya itu apa? Mereka diharapkan itu dapat tampil beda, separate from other human. Dalam arti apa? Kualitas tampil beda, mereka berbeda dari segi apa? Bukan dari segi penampilan dan lain sebagainya, tapi kualitas dari dalam hati, dari dalam diri mereka. Berbeda dari berdosanya orang-orang di Kanaan, berdosanya umat-umat manusia di dunia. Dan mereka dapat dipisahkan dari umat-umat manusia lainnya. Apa contohnya? Contoh kehidupan, contoh kualitas kekudusan itu, ya, yang menyebabkan mereka dipilih. Ya. Jadi contohnya apa? Yang menyebabkan mereka itu yang diutamakan, menjadi terutama, menjadi berkuasa, mulia, dimuliakan oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat. Ini salah satu. Jadi kita seringkali menganggap diri kita, wah ini kita umat pilihan ini pendeta, ya. Kita umat yang kudus, umat sisa yang kudus. Nah, apa kualitas sebagai umat sisa yang kudus? Nah, ini dia. Wahyu 5 ayat 10 kan sudah berhubungan ya dengan dipilihnya dan menjadi imam-imam dan lain sebagainya, ya. Di sini dikatakan, ya, Wahyu 5 ayat 10, sana firman Tuhan berkata, dan engkau Allah telah membuat mereka, kita umat sisa, ya. Allah telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Waduh, pada saat
umat-umat manusia, umat-umat Allah membaca itu, wah inilah kita ini hebat, kita ini imam, raja di bumi, kita harus dimuliakan, kita harus dilayani, kita harus diutamakan. Imam-imam itu atau petinggi-petinggi itu seringkali ya, seperti kita lihat pada saat ada acara-acara pernikahan atau di gereja, yang petinggi-petinggi itu waduh dipersilahkan duduk di depan, ya imam-imam, para pendeta, waduh dihormat-hormati ya. Apalagi raja-raja, waduh selalu dapat yang istimewa, dilayani. Raja-raja dan para imam dalam konteks manusia saat ini dilayani. Ya. Apalagi kalau Anda sudah menjadi pemimpin-pemimpin agama, orang cium-cium tangan kita, cium-cium kaki kita, karena kita adalah apa? Petinggi-petinggi. Nah, ini satu konsep yang salah. Itu bukan konsep Alkitab. Pada minggu lalu kita sudah membahas dari konteks Alkitab, orang yang kuat dan berkuasa itu berbeda dengan pandangan kuat dan berkuasanya apa? Manusia. Demikian juga halnya dengan para imam dan raja di bumi. Konteksnya itu berbeda dengan pandangan kita tentang raja ini atau imam ini, pemimpin ini atau pemimpin itu yang kita hormat-hormat, kita cium-cium kaki dan tangan mereka. Tidak. Kenapa? Karena kita salah kaprah kita kalau hanya berpikir seperti itu. Mari kita lihat terjemahan dari New International Version, ayat yang sama dari Wahyu 5 ayat 10. Revelation 5:10, New International Version katakan apa? You have made them to be a kingdom and priest. Ya, jadi kingdom and priest, raja-raja dan apa? Ya, raja-raja dan imam-imam to serve our God. Jadi imam-imam dan raja-raja, kerajaan dan imam, bahasa Indonesianya imam-imam bagi Allah. Sudah bagus sih. Cuma lebih bagus siapa? Imam-imam yang melayani Allah. Jadi kata bagi itu seringkali agak tidak terlalu bagi kita untuk apa? Kita imam Allah, maka kita dilayani. Tapi kalau kita lihat artinya bagi Allah, artinya kita adalah imam-imam, semua umat percaya. Kita lihat dari kitab Petrus ya. Petrus sudah menyatakan pada kita, kitalah semua sekarang ini imamat yang rajani umat pilihan Tuhan ya. Kita semua adalah apa? Priesthood of all believer. Bukan hanya para pendeta ya. Bukan hanya para pemimpin agama, bukan hanya ketua daerah, ketua uni, ketua DC, GC, divisi dan lain sebagainya. Tapi seluruh umat Tuhan adalah apa? Priesthood of all believer. Apa artinya kita menjadi imam? Artinya kita melayani. Dan pada saat kita melayani Allah, pelayanan kita menjadi hamba Allah, ya, disitulah kita menjadi imam dan menjadi raja. Apa saja? Apa yang akan kualitas pelayanan kepada Allah inilah. Ya, itu pertama yang kita lihat ya, kita dipilih dan dikuduskan untuk pertama-tama melayani Allah. Yang pertama, pendeta, lah saya melayani Allah ya, saya bikin ini. Ya, jadi kalau begitu umat manusia lainnya itu yang akan melayani saya karena saya sudah melayani Allah. Wah, jangan salah kaprah lagi. Pada saat kita melihat kualitas apa selain melayani Allah yang dituntut dari kita umat-umat pilihan. Pertama, melayani Allah. Yang kedua, mari kita lihat, kita dipilih dan dikuduskan untuk apa? Ingat, janji kepada umat Israel itu berdasarkan janji kepada nenek moyang mereka. Apa yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, apa yang dijanjikan kepada Abraham adalah Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau, memilih engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan olehmu, ayat ketiga, ayat akhirnya katakan apa? Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Kita dibawa untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Itulah kualitas sebagai umat yang dipilih, umat pilihan Tuhan. Dan melayani apa? Sesama. Bukan untuk dilayani. Bukan untuk kita merasa bahwa kita adalah apa ya? Kita jangan sampai memiliki kesombongan rohani dengan kata lain. Tapi kita melayani. Tapi mereka pendeta, mereka kan orang teologianya salah, jalan pemikiran mereka salah. Bawa supaya mereka mendapatkan berkat seperti kita yang sudah mendapat berkat oleh Tuhan. Ya, seperti kita mendapatkan. Itulah sebabnya Ulangan 26 ini adalah kepanjangan dari ayat pilihan kita. Ayat pilihan kita
ayat-ayat utama kita ya, Kejadian Ulangan 7 ayat 6 itu diulangi 3 kali hal yang sama tentang janji kepada bangsa Israel sebagai apa? Umat kesayangan Allah ya. Itu dalam Ulangan pasal yang ke-7, Ulangan pasal 14, dan yang ketiga adalah Ulangan pasal 26 ayat 17 dan 18. Nah, mari kita baca aja ayat yang ke-18. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan apa perintah Tuhan? Ya, yang sudah diberikan kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa? Berkat. Apa yang diperintahkan kepada kita, diperintahkan kepada saudara dan saya, imam-imam, raja-raja dunia, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani seluruh umat manusia lainnya, agar supaya apa? Supaya mereka menjadi pengikut-pengikut Allah, menjadi murid-murid Yesus. Itu perintah Tuhan bagi kita. Kalau Anda mengikuti perintah Tuhan yang terakhir sebelum Yesus naik ke surga, Matius 28 ayat 19, 20 dan 20 ya. Jadikanlah segala bangsa apa? Jadikanlah segala bangsa muridku. Itulah kita harus berpegang. Sebagai kesayangan Tuhan, kita dipilih bukan karena kuantitas kita, banyaknya kita. Tidak. Mungkin umat Advent, umat kesayangan, umat sisa, the remnant church itu kecil. Tidak sebanding dengan gereja-gereja lainnya yang besar. Tapi kita memiliki kualitas, dan kualitas itu bukan untuk membuat kita memiliki kesombongan rohani, tetapi juga kita, tetapi bukan kesombongan rohani, tetapi kita memiliki satu perintah yang harus kita jalankan sebagai umat-umat yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang tadinya kita tidak layak, tidak ada satupun yang layak. Tetapi Tuhan melayakkan kita, mengangkat kita, menjadikan kita umat kesayangannya, supaya kita berpegang kepada perintahnya. Salah satunya adalah menjadikan segala bangsa apa? Menjadikan segala bangsa murid-murid Yesus. Kita telah dipilih, dikuduskan. Dikuduskan artinya kita dipisahkan. Bukan hanya dipisahkan dari dosa, tapi dipisahkan supaya kita menjadi berkat kepada orang lain. Tidak heran, Rasul Paulus dalam Roma 1 katakan apa? Tentang dipilih, dikuduskan untuk menjadi apa? Roma 1 ayat 1 Rasul Paulus katakan apa? Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil, bahasa Inggrisnya called, chosen, dipanggil. Dari Rasul Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul, dan dikuduskan, dipisahkan. Bahasa Inggrisnya apa? Set apart. Kita dikuduskan untuk apa? Seringkali kita dikuduskan, kita pikir, wah saya dikuduskan, ya supaya saya apa? Oh, menjadi orang kudus, marilah saya hanya bertapa. Saya hanya bertapa, saya bentuk satu komunitas saya sambil menantikan kedatangan Yesus, ya cuman saya dan keluarga saya lah kita selamatnya deh. Kita set apart, kita dikuduskan, dipisahkan bukan supaya kita berada di atas gunung, Saudara ya. Bukan. Tetapi kita dikuduskan untuk apa? Untuk memberitakan Injil Allah. Set apart for the gospel of God. Tidak heran, Mazmur 67 ayat 2-3 katakan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya, Selah. Supaya, kenapa dia mau mengasihani kita? Kenapa dia mau memberkati kita? Kenapa dia mau memilih kita, memanggil kita, menyayangi kita? Supaya jalan Allah dikenal di bumi dan keselamatan Allah ada di antara segala bangsa. Itulah sebabnya Tuhan telah memanggil saudara dan saya. Kita telah dipilih, kita telah dipanggil, ya. Kita telah menjadi harta kesayangan Tuhan, ya, agar supaya kita dapat melayani Dia dan juga melayani apa? Sesama kita. Dan pada saat itulah saudara dan saya menjadi imam-imam dan raja-raja yang melebihi para imam, yang orang-orang yang mengaku sebagai imam atau raja-raja di bumi ini. Kita melebihi mereka semua karena kita memiliki kualitas, ya, kualitas sebagai umat-umat Allah, yaitu yang melayani Allah dan melayani
sesama. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan dan juga pertanyaan mungkin sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, ya, tentang melebihi segala bangsa-bangsa. Orang kali pada saat kita seringkali berbicara tentang wah dia orang yang memiliki kelebihan, wah seringkali kita bagaikan apa ya, madu gitu, apa ya, dikerumuni oleh banyak hal ya. Karena ada yang tapi jangan, bukannya kita akan didatangi, tapi kita justru harus apa? Mendatangi. Ya, gantinya kita 1 sama 3. di apa ya? Ya, baik, itu yang dapat saya tambahkan lagi. Ada tambahan mungkin pertanyaan, silakan. Ada mungkin dari Papi, Mami, Om Rain, atau ketua-ketua? Ada, silakan. Oh, siapa duluan tadi angkat tangan? Kayaknya Mami angkat tangan lebih dulu ya, Om Rain ya. Oke, silakan, Mi. Boleh nggak tambahannya Mami sama Papi cocok dengan nyanyian ini? Oh, menyanyi ya? Oke. Boleh. Silakan. Oke. Melayani Yesus senang adanya di dalam Kristus, girang yang kudus, percaya firman-Nya hidup bahagia untuk melayani Yesus. Walau banyaknya rintangi jalan, sedih membawa rindukan surga, namun jerih payah dibalas Tuhan untuk melayani Yesus. Melayani Yesus setiap hari, engkau kan bahagia pasti menuju kemuliaan ajab suram, namun dirang yang kau alami. Amin. Karena pelayanan. Ya. Amin. Terima kasih Papi dan Mami. Itu adalah ayah dan ibu saya, saudara ya. Puji Tuhan. Ya. Baik, terima kasih. Sangat saya hargai Papi, Mami. Ya, baik, Om Rain, silakan. Ya. Terima kasih banyak, Tep, untuk pekabarannya. Dan kami sebagai orang tua, khususnya Papi dan Mami, bisa umur panjang, Tep, karena anak-anaknya berhasil. Ya. Saya juga, artinya, bukan saya berhasil, anak saling baku sayang satu sama lain. Dengan Tuhan kita umur panjang. Ya. Itu yang utama. Yang kedua, Yesus berbicara juga dalam Matius 18 mengenai 2 orang yang datang di Ka'bah kan untuk Farisi. Yang satu Farisi, yang satu memungut cukai. Nah, artinya kita tidak ambil soal ini di gereja karena ini perumpamaan Tuhan Yesus bahwa di dalam Ka'bah itu ada orang berdosa yang rasa diri benar dan ada orang benar yang rasa diri berdosa. Karena dia merasa diri berdosa, dia dibenarkan. Dan karena itu orang ini pemungut cukai ini dia pulang dengan mendapatkan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita juga mesti berhati-hati, jangan sampai ya kita berbakti tapi sebab kita ini tidak punya apa-apa, semua keselamatan itu kan dari Tuhan. Dan kita berterima kasih. Karena dari segi kemanusiaan kita tidak bisa seperti dalam pelajaran tadi, tidak bisa, tidak punya ya poin apa-apapun di situ, tidak ada. Jadi biarlah Tuhan berkati kita semua supaya kita jangan sampai seperti Farisi, tapi baiklah kita merasa orang berdosa kemudian diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pendeta Rain. Baik, ada lagi saudara lainnya yang ingin memberikan tambahan atau mungkin pertanyaan?
Jika belum ada yang melalui Zoom, bagaimana melalui live stream, Dek? Ada kira-kira tambahan atau pertanyaan hubungan pelajaran kita pada malam hari ini? Nggak ada tambahan atau pertanyaan, Pendeta. Oke, terima kasih. Baik, mari kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu acara doa kita. Saya sudah melihat kembali Pendeta Yani Tikwalu sudah bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan sudah tidak lagi di rumah sakit Pendeta Tikwalu ini ya. Mudah-mudahan. Ya, oke. Baik, ada yang dari Zoom kira-kira saudara sekalian yang ingin disampaikan, hal-hal yang mau didoakan. Santi, bagaimana dengan Tante Ros? Ada kabar terakhir? Masih di unmute. Ya, Sir. Puji Tuhan. Oh, oke. Terima kasih, Sir. So sembuh. Amin, amin. Puji Tuhan untuk Pendeta Tikwalu. Sudah di rumah rupanya ya, nggak di rumah sakit. Puji Tuhan. Ya. Oke, puji Tuhan Pendeta. Baik, Santi silakan. Ya, katanya Kak Susan kemarin mami katanya kebetulan nggak kena stroke, tapi kena apa ya? Kena kandung kemih, infeksi kandung kemih. Oh, oke. Iya, iya. Ya, tapi moga-moga cepat sembuh, masih di dalam rumah sakit. Oke. Kita akan terus doakan. Terima kasih, Pendeta. Sama-sama, terima kasih Santi. Baik, ada lagi saudara lainnya? Ya. Jika tidak ada melalui live Zoom, ada yang melalui live stream, Dek? Pendeta, ini ada permintaan doa dari Ibu Maria Purnama. Dia jemaat Bogor yang sedang sakit, sudah diminyaki 2 minggu lalu. Tolong didoakan agar bisa mendapatkan kesembuhan. Ibu dari Bogor ya? Iya, Ibu Maria Purnama. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain, Dek? Lalu dari keluarga Huta Barat, katanya mereka akan mendapatkan vaksin besok, jadi tolong didoakan agar tetap sehat. Orang tua dari Keluarga Huta Barat. Pendeta Muda Tulus. Nenggolan. Gimana, Gon? Oh, orang tua dari Pendeta Muda Tulus, Huta Barat Nenggolan. Oke. Sorry. Ya. Vaksin ya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Lalu dari Ibu Eli Cherry, tolong doakan keluarganya agar anak cucunya bisa beranjak dewasa dalam mengenal kebenaran. Oke. Ada lagi? Kita juga waktu lalu sering mendoakan sahabat di gereja daripada Ibu Eli Cherry ya, Bapak Huan. Kita berdoa mudah-mudahan ada sudah baik, sembuh dari semua penyakit atau masalah ya. Kita akan terus juga doakan Ibu Eli, dan bukan hanya keluarga daripada Ibu Eli, tapi sahabat beliau Bapak Huan juga ya. Baik, terima kasih. Ada yang lainnya? Jika tidak ada lagi mungkin dari Zoom? Jika tidak ada, baik saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam takhta kerajaan surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena kembali pada malam hari ini kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau khususkan, yang telah Engkau kasihi. Karena kami adalah harta yang spesial di mata Engkau. Kami spesial Tuhan bukan karena kami memiliki kehebatan, kelebihan, kesanggupan yang membuat Engkau telah memilih kami, Engkau telah mengangkat kami lebih daripada orang-orang lain di atas dunia ini. Tetapi Engkau telah memilih kami agar supaya kami dapat pertama-tama melayani Engkau dan melayani sesama. Dan itulah satu kualitas ya, atau kualifikasi yang menyebabkan kebesaran tersebut ada dalam pandangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pelajaran ini, dan biarlah ini menjadi satu hal yang membawa kami untuk lebih memiliki kerendahan hati sebagai The Remnant Church, umat-umat sisa Engkau di akhir zaman ini. Kami tidak melihat kelebihan-kelebihan kami, tetapi kami selalu melihat bagaimana keberdosaan kami menyebabkan kami akan selalu datang kepadamu untuk selalu mendapatkan kebenaran dan pembenaran-Mu Tuhan.
Kami akan selalu bergantung sepenuhnya kepada Engkau, dan bukan bergantung kepada diri, kekuatan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini satu pelajaran yang dapat merendahkan kami Tuhan. Selalu membawa kami untuk datang dan hanya datang kepadamu, melayani Engkau dan melayani sesama. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin bersyukur bersama-sama dengan pendeta Kualu yang Tuhan sudah berikan kesempatan keluar dari rumah sakit, memiliki kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memberkati hamba Tuhan ini, agar dia dapat terus-menerus melayani Engkau. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi papi dan mami di masa tua mereka, agar mereka dapat menghidupkan lagu yang tadi mereka nyanyikan untuk selalu melayani Engkau. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Om Rain, Tante Evelyn, dan seluruh keluarga Tuhan. Bagaimana sukacita mereka di masa tua yang telah memperpanjang umur mereka melihat anak-anak. Dan kiranya ini dapat menjadi satu motivasi bagi kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Agar kami dapat menyukakan bukan hanya hati orang tua di dunia kami, di dunia saat ini, tetapi juga memberikan kesukaan bagi hati-Mu, Bapa kami di surga. Oleh sebab kami memiliki satu kehidupan yang berkenan kepadamu Tuhan. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa sama umat-umat Tuhan lainnya. Pada saat ini hamba-Mu ingin mendoakan secara khusus Ibu Shana Laloan, keluarganya, ministry yang dia bawakan, keluarganya, suami Bapak Hardo dan anak-anak, khususnya Jane yang ada di Philadelphia. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan surga akan menyertai selalu Ibu Shana. Hamba-Mu juga terus mendoakan semua yang membawakan permohonan-permohonan doa mereka. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Tante Rose Rantung yang ada di Jerman. Kiranya kesembuhan surga dapat menjadi bagian beliau, sehingga dia dapat kembali menjadi satu kekuatan bagi anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi Ibu Maria Purnama di Bogor Tuhan, yang saat ini dalam keadaan sakit. Telah diurapi dan kami percaya pada saat kami menyerahkan dia, maka kemurahan-Mu dapat Engkau tunjukkan kepadanya. Maka dari pengurapan tersebut dia dapat memiliki kesembuhan oleh sebab Tuhan yang memberikan kemurahan dan rahmat-Mu kepadanya. Dan kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan kasih-Mu. Jika ada rancangan Tuhan yang lainnya, tentunya itu hanya yang terbaik yang dapat terjadi. Karena kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-rancangan-Mu itu tidak ada yang mencelakakan kami, Tuhan. Pada saat ini juga kami ingin mendoakan orang tua daripada pendeta muda Tulus Nainggolan, keluarga Nainggolan Huta Barat, Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, kiranya Tuhan akan menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Mereka akan mendapatkan vaksin pada saat ini. Biarlah itu dapat diberikan, sehingga mereka kembali dapat beraktivitas tanpa ada kekhawatiran atau hal-hal apapun yang menghalangi mereka dari aktivitas mereka. Dan biarlah juga Tuhan keberhasilan anak-anak mereka yang ada di Indonesia, khususnya juga yang berada di Amerika, itu dapat menjadi satu kesukaan bagi keluarga Nainggolan Huta Barat Tuhan. Mereka akan selalu bersuka cita oleh sebab Tuhan yang menyertai anak-anak mereka, menyertai Yando dan Nani dan bayi dalam kandungan Nani di California, menyertai pendeta muda Tulus dan Iin yang ada di New Jersey bersama-sama dengan Karen Tuhan. Dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dibawakan oleh pendeta muda Tulus dan Iin, itu bukan hanya telah menyukakan hati surga Tuhan, telah menyukakan hati-Mu, tapi itu telah juga menyukakan hati orang tua daripada saudari Iin dan juga pendeta muda Tulus. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga ini Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Eli Cherry Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Biarlah mereka memiliki kedewasaan rohani. Mereka dekat dengan Tuhan, dan pada saat mereka memiliki kekuatan kerohanian tersebut, maka mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Engkau, yang melayani sesama, dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama, dan memiliki hubungan yang baik tentunya juga dengan Ibu Eli dan keluarga mereka lainnya. Hamba-Mu juga berdoa bagi sahabat di jemaat daripada Ibu Eli Cherry, Bapak Huan, kiranya kesehatan beliau dapat menjadi satu sukacita yang menyukakan hati keluarga daripada Bapak Huan dan semua sahabatnya. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang selalu kami ingin bawakan di dalam doa setiap malam. Kami ingin terus berdoa bagi Tante Yeni Poluan. Kami ingin berdoa bagi Saudara Daniel Sitanggang. Hamba-Mu ingin juga menyebutkan Bapak Johan Tambuun, Bapak Alden Sihotang Tuhan. Kami juga secara khusus ingin membawakan kembali Saudari Christine
Rotin Sulu. Tadi malam hamba memiliki satu kesempatan yang indah bisa berbicara dengan Christine dan Michael, berdoa bersama-sama dengan mereka. Dan kami ingin Tuhan bahwa doa-doa ini tidak akan pernah terputus. Kami ingin agar kekuatan surga dapat terus menjadi bagian Christine, dapat menjadi bagian Michael dan seluruh keluarga mereka. Dan kami percaya Tuhan memiliki rancangan yang indah, hanya rancangan yang indah yang menjadi bagian mereka Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya seperti saudari Ronald Nelwan Tuhan, kami juga berdoa bagi khususnya saudari Peggy Lego, istri daripada saudara Erwin Huli Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus menjamah, dan juga nama-nama lain yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan yang tim doa Fisdak selalu membawakan dalam doa. Tuhan berikanlah kepada mereka yang memerlukan jawaban dari silent request mereka, seperti Evi dan Angel, Ibu Marta, Om Yan dan Tante Sin, saudara-saudara lainnya. Tuhan juga keluarga Lalaki Soputan, saudari Lucy, khususnya Lucy Lalaki. Tuhan dengarkan semua permohonan-permohonan mereka. Dan jika jawaban-jawaban dari surga tentunya akan menjadi satu kekuatan bagi mereka. Dan secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Ferreira Naibaho Tuhan di New Jersey, umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Sertailah mereka. Biarlah penyertaan surga akan menjadi bagian Bapak Jose saat dia bekerja. Penyertaan hikmat akal budi dari surga akan menjadi bagian Ibu Evi Ferreira Naibaho pada saat dia menjalankan tugas-tugas dalam rumah tangga dan juga mengajar anak Cika Tuhan dalam pendidikannya. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesabaran, hikmat akal budi akan selalu menjadi bagian Ibu Evi. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus pada malam hari ini bagi Melinda Walanda Tuhan, di masa mudanya, di dalam masa dukanya juga saat ini Tuhan kehilangan ayahnya. Tuhan biarlah hanya Engkau sajalah yang akan menjadi penghibur yang sejati kepadanya. Dan biarlah Engkau melalui firman-Mu, ayat-ayat, janji-janji dari firman-Mu, itulah yang akan menerangi hati, menghangatkan hati daripada Melinda yang berduka pada saat ini. Sehingga pengharapan yang sejati dari surga akan menjadi bagian Melinda. Berkatilah dia. Segala urusan-urusan yang dapat dia lakukan untuk kembali ke Indonesia, untuk memberikan penghiburan kepada ibunya, Ibu Petra di Indonesia. Kiranya Tuhan dapat membantu sehingga segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar segala permohonan-permohonan doa kami. Berkatilah kami semua Tuhan. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang Engkau sayangi, yang Engkau kasihi. Karena inilah doa dan permohonan Tuhan. Yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Jangan lupa besok malam kita memiliki kelanjutan dari pelajaran kita. Sangat menarik yang akan kita pelajari bersama-sama. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati kita. Stay safe dan stay healthy.